Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mahasiswa baru Universitas Negeri Semarang. Selamat datang di podcast Unesfer 2021. Nah, di pagi yang cerah ini kita akan ada podcast nih teman-teman. Mengenai apa? Mengenai unit kegiatan mahasiswa yang ada di Universitas Negeri Semarang. Baik, sebelumnya di sini kita kedatangan tamu nih, tamu-tamu yang ganteng-ganteng tentunya. Dari perwakilan unit kegiatan mahasiswa yang ada di Universitas Negeri Semarang. Ada dari REM FM dan juga Mahapala. Sebelumnya, lebih baik kita kenalan dulu nih teman-teman. Ada siapa aja di sini? Boleh nih Mas, perkenalan dulu satu persatu ya. Dari MC-nya dulu yang perkenalan. Aduh, gimana nih? Ya, harusnya dari MC dulu. Kenalan dulu nih. Tadi kan ada atau ya kelewat ya, pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang gitu ya. Tapi sekarang teman-teman bilangnya tak kenal maka tak tendang gitu Mas sekarang. Jadi perkenalan dulu, nama saya Arif Saputra. Saya dari Fakultas Bahasa dan Seni jurusan Sendera Tasik, program studi pendidikan seni tari. Dan kalau di unit kegiatan mahasiswa, aku sendiri nih ikut unit kegiatan mahasiswa kesenian Jawa Tari Kreasi. Langsung nih teman-teman, habis aku perkenalan ke narasumbernya nih. Ada siapa aja? Oke, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan aku Adam, tapi biasa dipanggil Tomen kalau di UKM ya. Aku dari UKM REM FM, itu UKM yang bergerak di radio kepenyiaran. Aku sendiri kuliahnya di jurusan Bahasa Inggris, seperti itu. Asalnya dari Bandung. Oke, dari Bandung ya Mas. Jauh-jauh dari Bandung ke sini. Iya. Di UNES. Buat podcast doang nih. Iya, cuman buat podcast. Aduh. Berarti dari Bandung nih? Enggak dong. Oh, tak kira dari Bandung. Lanjutnya nih dari Mahapala nih. Ada siapa ini? Kalau aku Fadli, ya, kalau di Mahapala namanya Mas Boy. Ya, asalku dari Semarang, kuliahnya di Fakultas Ekonomi jurusan Ekonomi Bangunan. Ekonomi bangunan ya Mas. Bangunan. Iya. Mas Fadli dari Semarang, domisili sini ya. Domisili sini. Warga lokal. Kamsi. Iya, Kamsi. Iya, kampus sini gitu. Tadi namanya siapa Mas panggilannya? Mas Boy. Itu nama panggilan apa itu? Kalau di Mahapala tuh ada nama ini ya, kita nyebutnya nama Rimba ya. Oh, nama Rimba. Cuma itu yang jadi kebiasaan ya teman-teman buat manggil satu sama lain di Mahapala tuh pakai nama itu. Iya. Nama Rimba, tak kira nama Rimba itu nanti ada singa, Sindoro, Sumbing gitu Mas. Enggak dong. Ternyata nama Rimbanya tetap nama panggilan yang ada di sini-sini aja ya Mas. Iya. Gitu. Yang satu dari Bandung, jauh-jauh dari Bandung, yang satu dari Semarang nih, Kamsi ya. Selanjutnya nih teman-teman, Unesfer. Sebenarnya Unesfer itu apa sih? Sedikit aku review nih teman-teman. Unesfer itu Mas, jadi di sini nanti itu kita ada pengemasan sebuah acara di mana nih teman-teman itu dapat mengetahui informasi mengenai unit kegiatan mahasiswa yang ada di Universitas Negeri Semarang. Jadi nanti ada informasi mengenai UKM, video profil UKM, dan banyak banget informasi di dalamnya mengenai UKM-UKM yang ada di UNES. Dan UKM itu apa sih? Kalau UKM itu sendiri teman-teman, UKM itu tentang unit kegiatan mahasiswa, badan-badan yang dimana di situ ada banyak sekali pengelompokan dan banyak sekali kegiatan-kegiatan untuk mengembangkan passion teman-teman. Dan di sini ada REM FM dan ada Mahapala yang teman-teman nanti bisa mengembangkannya, salah satunya di REM FM dan Mahapala juga. Kalau di REM FM sendiri nih Mas, REM FM tadi kan tentang itu ya, penyiaran, ya, pewara gitu ya Mas. Kalau REM FM sendiri itu bergeraknya gimana sih Mas, kegiatan-kegiatannya apa aja sih gitu? Kegiatannya selama pandemi gini ya? Iya. Apa enggak? Selama gimana ya? Pandemi lah, karena ini kan mahasiswa baru kan masa-masa pandemi nih, walaupun new normal nih. Kegiatannya ya seperti nama UKM-nya ya, kan kita radio dan kepenyiaran gitu. Jadi kegiatannya bergerak di ya seputar radio, tapi karena mungkin radionya lagi kita nggak on airin, tapi kita bikin podcast lah untuk pengalihan dari situ. Terus juga selain itu kita mencoba untuk mengembangkan bakat-bakat mahasiswa di kepenyiaran, salah satunya juga mungkin di penyiaran tentang broadcasting gitu di YouTube dan juga di Spotify seperti itu. Terus juga apalagi di Instagram juga kita cukup aktif ya buat ngeliput suatu acara, entah itu di UNES atau di sekitar Semarang secara luas gitu. Oke, berarti ini udah ada podcast di Spotify juga. Berarti Iya. Udah masuk nih Mas? Udah. Kalau kita mau cari gimana? Kata kuncinya apa Oh ini? iya, kalau mau cari Spotify-nya itu cari aja REM FM seperti itu. Berarti langsung ada, muncul ya? REM FM. Kalau Instagramnya, sosial medianya sekalian nih Mas, sekalian aja nih nggak apa-apa. Oke, Promosi nggak apa-apa. Selain Spotify ya, di YouTube kita ada REM FM UNES, terus di Instagram juga REM FM UNES juga. Seperti itu. Terus kalau cangkupan REM FM sendiri apa sih Mas? Hanya untuk cangkupan UNES atau hanya untuk mahasiswa-mahasiswa atau kita sampai ke
banyak sekali tokoh-tokoh yang diajak atau gimana nih? Untuk apanya nih? Cangkupan untuk di podcastnya, untuk kita berlatihnya itu untuk narasumbernya gitu. Oh iya, kalau untuk kita melatih diri biasanya kan kita ada pelatihan yang tetap kan. Setiap UKM juga kita mengembangkan diri juga untuk mencari pelatihan-pelatihan seperti itu. Mungkin kebanyakan dari internalnya kan, cuman kita nggak menutup kemungkinan ketika suatu waktu ada nih kita dari luar pengen bekerja sama seperti itu kan. Kadang itu untuk bekerja sama untuk pelatihan itu kita ngundang dari expertnya gitu. Misal marketing ya kita mencari expert marketing seperti itu, atau mungkin editing kita cari expert di editing. Selain itu juga dengan pihak luar kita biasanya ada musik director, kita bersama dengan musik director luar, kita mempromosikan lagu gitu kan, radio pada umumnya ya. Lalu juga mungkin kita membantu UMKM di sekitar UNES untuk ya lebih mengenalkan UMKM gitu. Oke, berarti pengembangannya juga luas ya Mas, nggak hanya di dalam kampus aja, nggak di univ aja, namun bisa berkembang di masyarakat luas juga gitu. Selanjutnya nih Mahapala. Mahapala Mas yang terbesit kan kayak aduh muncak, aduh kayak kita berkelana menuju safari. Kalau Mahapala sendiri nih Mas, kegiatannya apa ini? Sebenarnya kalau di masa pandemi ya, masa pandemi Mahapala terdampak banget, terutama untuk kegiatan di lapangan karena kalau di UNES kan ya, kalau di UNES itu ada satgas, terutama terkait dengan perizinan kita terhambat itu semua. Ya, jadi buat teman-teman ataupun teman-teman maba yang mau daftar Mahapala, bukan menjadi masalah, tetap kita di setiap harinya itu ada kegiatan ya, daily fun, kita free tree climbing ya, kita manjat pohon free pakai alat, terus ada rappelling turun dari atas ke bawah, kita aplikasikan di keseharian. Jadi nggak menutup kemungkinan teman-teman yang mau gabung Mahapala nih ya bisa untuk explore ataupun ngasah kemampuan entah itu di bidang pencinta alaman ataupun di hal lain bisa gabung bareng kita gitu. Tapi untuk sekarang ya memang ya muncak, tapi itu personal muncak personal, terus kemudian ya paling kegiatan-kegiatan yang di dekat kampus kita tetap ada kegiatan, entah itu kegiatan yang baik untuk di divisi ataupun kegiatan sosial. Kemarin dari teman-teman Mahapala juga open donasi buat teman-teman yang mungkin punya buku ataupun punya alat kesehatan, kita coba salurkan ke warga karena kita ada kegiatan untuk sosial, itu kegiatan terdekatnya. Ya mungkin itu bisa menjadi menjadi semacam woro-woro ya, kalau bahasa Jawanya woro-woro ataupun pengumuman buat teman-teman untuk galang donasi maksudnya seperti itu. Oke, berarti nanti banyak sekali kegiatan kayak ada walk climbing, terus juga ada kayak muncak juga. Tapi kalau yang teman-temanku nih Mas, temanku ada yang ikut Mahapala nih. Mesti kalau ketemu sama aku, ayo muncak gitu, asik. Emang muncak itu asik ya Mas? Kayak cuman capek gitu loh. Kalau lihat itu, mesti kalau diajak muncak kayak iya apaan sih muncak, capek, panas, bikin hitam, percuma skincarean gitu loh. Ya itu salah satu yang menjadi hambatan kayak yang teman-teman yang cewek mungkin ya, teman-teman cewek masuk Mahapala pasti tantangannya itu. Waktunya buat skincarean, terus naik gunung, hitam lagi. Iya. Waktunya buat glowing, hitam lagi. Ya, itu jadi masalah ya. Itu yang jadi masalah. Cuma kadang tuh yang namanya naik gunung itu filosofis sebenarnya. Kalau teman-teman dari yang pegiat alam, pegiat alam itu mengartikan naik gunung itu sebagai kembali pulang. Ya, jadi kita berangkat selamat, naik gunung, menikmati apa yang ada di gunung, menikmati keindahan alam, ya, terus kembali pulang dengan selamat. Itu sebenarnya filosofinya, bukan capek, terus kemudian jadi hitam gitu ya. Itu nomor sekian lah, ya, tapi filosofis di belakangnya itu yang harus ditekankan ke teman-teman semua. Tapi kalau kata temanku nih Mas, ketika kita muncak sampai atas tuh pasti semuanya yang capek itu terbayarkan. Emang di atas ada apa sih Mas? Ada makanan atau ada? Tak kira ada Starbucks di atas gitu loh Mas. Bisa dibilang kayak gitu sih. Jadi pemandangan di atas ya. Mungkin kalau teman-teman yang udah sering muncak pasti tahu struggle-nya, lelahnya naik terus terbayarkan di atas, pasti tahu feel-nya. Tapi yang patut di garis bawahi di situ kalau kita kegiatan di alam ya, kita tuh bisa tahu sifat asli orang tuh kayak gimana di alam. Ya, salah satu cara kita mengetahui tahu jati diri seseorang itu kita berikan di alam, salah satunya naik gunung. Entah di situ siapa yang egois, ya, siapa yang pelit nggak mau bagi makanan. Oh iya, yang ninggal. Itu seperti itu. Iya, selanjutnya nih Mas, dari teman-teman udah tahu nih perbedaan di dua OKM yang ada di sini. Pasti sangat berbeda sekali karena di Mahapala sendiri kegiatannya outdoor, kalau di REM FM sendiri mayoritas di indoor ya.
Bisa jadi juga. Ini dari Mas saya udah kelihatan loh mana yang Mahapala, mana yang remeh-remeh. Gitu. Terus gini Mas, pasti kan teman-teman tahu nih banyak sekali program kerja, banyak sekali hal yang dilakukan sama teman-teman semuanya ya. Selanjutnya aku pengen minta pendapat nih dari mas-mas semuanya yang ada di sini kan. Pasti kan ini penggede-penggede UKM kalau bahasa Jawanya gitu kan, udah senior-senior. Aku tadi lupa nih Mas. Mas Tomen tadi angkatan berapa? 18. 18. Mas Fadli? Sama lah. 18 juga ya, aku 19. Jadi aku adiknya gitu. Adik-adik gemes gitu. Terus Gemes sih tapi sih. Nggak gemes. gemes. Dikit. Mas. Dikit, oke. Iya, ada gemesnya yang penting. Kalau gitu. dikit nggak apa-apa ya. Oke. Tapi ada gantengnya juga. Iya, boleh deh. Selanjutnya nih Mas, tentang UKM. Menurut Mas-mas semuanya nih, UKM itu apa sih? Entah itu tadi aku udah nyampe ini. UKM itu tempat dimana untuk mengembangkan bakat minat, passion teman-teman yang ada di rumah semuanya, teman-teman mahasiswa baru gitu. Kalau menurut mas-masnya ini, UKM itu apa sebenarnya? Tempat pulang atau apa gitu? Gimana nih Mas? Dari siapa dulu nih? Mas Fadli dulu deh. Oke, kalau dari kacamata Mahapala ya mungkin UKM ya bisa dibilang sebagai tempat pulang karena itu rumah kita. Terus di situ bisa kita artikan sebagai wadah ya. Wadah dalam arti yaitu tadi pengembangan passion, minat, bakat. Kalau Mahapala kan bergerak di bidang minat dan kegemaran mahasiswa ya untuk bergabung di dalam satu wadah yang namanya UKM itu ya. Ya itu secara garis besar, tapi di situ yang perlu ditekankan lagi kita wadah itu UKM sebagai wadah buat teman-teman ataupun buat mahasiswa yang mau menempa diri ya, itu yang jadi poin utama, menempa diri, gimana mau improve, bagaimana caranya untuk speak up, belajar ngomong ya, public speaking, terus belajar buat leadership, belajar menghadapi sebuah masalah, problem solving, cara menghadapi masalah itu seperti apa, kita belajar di situ. Dan hal-hal itu semua yang mungkin kita nggak dapat di dalam kuliah, di perkuliahan dalam kelas ya, itu yang nggak dapat. Jadi sisi lain dari UKM selain mungkin dari ada beberapa orang yang beranggapan mengestimasi UKM terutama Mahapala ya, apalagi Mahapala. Kalau di Mahapala luar mungkin di selain UNES perspektifnya agak jelek, mungkin Mahapala orang ngerokokan lah, mabuk dan lain sebagainya. Tapi kalau di Mahapala kita jamin itu semua nggak ada ya, entah itu mabuk dan lain sebagainya atau hal-hal yang buruk, kita jamin di situ nggak ada. Berarti itu hanya isu-isu belakang aja ya Mas? Iya, nah itu isu belakang, tapi ya ada beberapa yang masih ada paham seperti itu. Cuma kalau di Mahapala kita semua berantas itu semua. Dan yang saya katakan di awal tadi, ya UKM sebagai wadah, sebagai rumah untuk pulang gitu. Kalau dari Rem gimana nih? Mungkin aku nambahin doang sih, kayak setuju. Cuman kalau dari aku sendiri pribadi ya, soalnya aku emang basicnya itu di kayak teknologi gitu kan. Nah, delalah aku kuliahnya tidak menyangkut teknologi, aku di bahasa Inggris. Nah, satu fakultas dong kita Mas. Wah iya. Wow. Kan tadi Iya, sebelahan gedung kita. Iya. Tadi aku pengen gimana sih caranya aku biar tetap jalanin passion aku kayak gimana. Nah, itu ada wadah namanya UKM di situ. Jadi aku bisa tetap mengembangkan diriku walaupun nggak sesuai gitu kuliahnya kan. Terus juga kita di UKM itu kita bisa belajar soft skill yang sangat banyak gitu, tergantung nanti kegiatan UKM-nya apa aja, kamu masuknya di mana gitu kan. Ada yang terkait di misalkan Mahapala gitu kan, kita soft skill-nya tentang bertahan hidup ya, survive itu di bertahan hidup. pulang. Tapi itu yang bertahan hidup. Tapi itu yang kita pelajari di ini ya, di Mahapala. Salah satunya itu. Tapi itu memang bukan survival yang benar-benar survival di tengah hutan ya. Maksudnya kita kalau orang Jawa dulu ya bilangnya mungkin prihatin ataupun hidup sederhana, itu yang kita tanamkan dari sekarang. Oke. Jadi kalau dari MFM kayak gitu ya, soft skill kayak gitu yang kita dapat di UKM yang nggak dapat di kelas. Iya, berarti kan ya Mas, UKM itu nggak harus orang-orang udah ahli bidangnya, cuman dari nol pun nggak apa-apa ya. Yang penting ada kemauan untuk belajar. Mau dulu, niat dulu, baru di sini ditempa jadi orang luar biasa kan. Terbiasa luar biasa gitu. Karena banyak loh ya yang di luar disiplin ilmu, contohnya ini ya Mas Adam itu dari bahasa Inggris terjun di RMFN di kepenyiaran, punya bakat di IT mungkin bisa disalurkan di situ. Dan banyak teman-teman di UKM yang kuliahnya jurusan misal ya jurusan Tata Boga, ikut Mahapala. Ternyata pas udah lulus jadi mountain guide ataupun
manajer di outbound. Ya, Jangan-jangan nanti ya bisa taboga di sana jadi itu mas, pegawai restoran di gunung. Bisa jadi. bisa jadi karena satu itu di luar disiplin ilmu, yang kedua ilmu yang mungkin sesuai dengan disiplinnya kita bisa diterapkan gitu. Misalkan kayak ilmu gizi, kalau di Mahapalah ilmu gizi itu penting dan perlu ya. Misalkan kita penentuan kalau atlet ya, kita bicara masalah atlet itu ada standarisasinya, gizinya, makanannya, itu kan disiplin ilmunya di situ. Ataupun dari teman-teman, kalau Mahapalah kebanyakan dari FIK olahraga karena dia yang mungkin masih ada sangkut pautnya, ataupun dari teman-teman geografi, masalah navigasi, peta, ya ilmu geografi masih ada sangkut pautnya. Berarti Mahapalah belajar itu juga mas, cara jatuhin bom kemana, nantinya gimana gitu. Saya kira peta kan gitu. Kalau Rem FM sendiri mayoritas dari mana mas anggotanya? Kebanyakan sih dari FBS ya. Mungkin mayoritas dari FBS gitu, karena FBS. kan yang paling aksi gitu, yang paling ingin mengembangkan seni itu kan salah satunya di penyiaran kan bisa gitu. FBS luar Kita biasa. juga bikin konten-konten gitu kan. Betul banget. Terus mas tadi kan UKM nih, banyak banget pandangan-pandangan tentang UKM. Terus di teman-teman ini sekarang banyak banget hal yang berkembang mengenai sebuah kalimat mengenai kupu-kupu. Mahasiswa kupu-kupu. Menurut masnya sendiri nih, hubungan antara UKM dengan mahasiswa yang kupu-kupu itu gimana itu? Bertolak belakang sih. Belakang belakang. Gimana nih, Mas Tomen? Kalau anak UKM itu bukan kupu-kupu, kura-kura. Wih, Kuliah rapat. Kuliah rapat aja sampai jam 3 pagi Iya kan. Aduh sampai Puasa itu sampai sahur gitu. sahur besoknya kuliah nggak tidur. Iya, bodo amat. Besoknya Besoknya sakit. tidur. Iya, kupu-kupu kan apa sih Mas kupu-kupu itu? Kupu-kupu itu tuh istilahnya mungkin kuliah pulang jadi kita setelah kuliah ya udah nggak apa-ngapain kan, biasanya kalau maba-maba gitu kan gabut habis kuliah ya udah pulang, kalau nggak paling main sama teman gitu lah. Berarti Slang. berarti kalau teman-teman UKM sendiri itu bukan tipe mahasiswa yang kupu-kupu ya Mas? Ada yang kupu-kupu. Oh ada yang kupu-kupu juga. Ada beberapa, cuman kan nggak sekupu-kupu itulah, nggak Iya. sekupu-kupu yang nggak ikut UKM. Berarti kayak tarafnya itu kupu-kupunya yang masih easy gitu ya, bukan yang udah advance gitu ya. Tapi itu Gitu. memang bertolak belakang ya, dan itu berpengaruh ternyata. Pernah beberapa kali sharing dengan mungkin yang alumni UNES ya, alumni UNES apalagi yang dia pernah ikut organisasi atau pernah ikut UKM ya. Kita nggak menutup kemungkinan organisasi ya BEM lah, Banyak. HIMA, ya, LKPSO, UKM, dan juga organisasi yang lain baik di inter ataupun di eksternal kampus. Ya, ternyata itu efek juga ya. Kalau misalkan simpelnya mungkin kalau buat yang nonton semester 7 lagi KKN ataupun magang ya pasti ada bedanya mana anak yang jebolanan organisasi, mana yang enggak. Itu pasti kelihatan dari segi manajemen waktu ya. Mungkin kalau di organisasi diajarin manajemen waktu ya. Sosialnya juga beda. Terus cara berinteraksi sama orang yang enggak kenal, cara beradaptasi Komunikasi sama, juga. sama lingkungan baru itu berpengaruh. Beda ternyata. ya, Mas? Beda orang mahasiswa yang kuliah pulang sama mahasiswa yang kuliah rapat ya. Biasanya kalau yang lebih ada jam terbangnya gitu. ya kalau orang Semarang tuh ngomongin tuh kalau kuliah rapat selalu ngomongin kayak wong kreak gitu, Mas. Kreak. Jadi kayak kalau kok komunikasi sama orang langsung plek gitu walaupun belum pernah ketemu tapi seakan-akan udah akrab gitu ya. Tapi bukan SKSD ya Mas, cuman kita lebih kayak beradaptasinya cepat gitu ya. Itu sebenarnya bahasa lain dari SKSD sih. Iya. Gitu. Terus selanjutnya nih Mas, sebenarnya kan tadi UKM mengembangkan bakat. Kita tahu bahwasanya di situ kita nanti dapat hal-hal banyak nih. Sebenarnya kalau kita ikut UKM nih Mas, kayak Rem FM atau Mahapalah, prospek kedepannya untuk mahasiswa baru itu gimana sih? Bagus nggak sih sebenarnya prospeknya, atau kita nanti takutnya malah cuman ikut ini bener kita mengembangkan bakat, mengembangkan minat, tapi ternyata kuliahnya terbengkalai. Tapi itu gimana sebenarnya prospek kedepannya kalau kita ikut UKM itu? Oke, buat prospeknya ya. Kalau takut sama nanti kuliah keteteran itu balik ke pribadi masing-masing ya. Soalnya kita kan dituntut untuk bisa manajemen waktu yang baik kan. Seperti tadi dibilang sama apa tadi? Mas Fadli. Bukan Fadli, tadi Arif deh. Yang mana? Yang ini atau yang ini? Mas ganteng gitu nggak apa-apa. Kita Mas Fadli kan kita harus banyak soft skill seperti tadi manajemen waktu. Itu jadi mungkin bisa dihindari lah seperti itu. Nanti dengan berlambatnya laun bisa. Terus kalau prospek kedepannya mungkin aku bisa ngomongnya dari UKM itu sendiri ya. Kalau dari MFM itu kita prospeknya lebih ke dunia hiburan gitu. Beberapa di bulan dari UKM MFM itu bekerjanya di radio komersil ataupun bahkan kita kerjanya di dunia hiburan yang kayak TV ataupun di sana kan juga ada divisi IO kita
di apa event organizer juga kerjanya seperti itu. Terus di bidang kreativitas seperti itu. Terus kalau dari Mahapala sendiri Mas, prospek kedepannya gimana? Kalau dari Mahapala sebenarnya kalau kita menganggapnya seperti ini, analoginya kita sendiri yang butuh Mahapala ataupun butuh KM ya, karena di situ kita pengen belajar manajemen, pengen belajar leadership ya, di situ pengen belajar public speaking ya. Jadi prospek ke depan karena tujuan utama di UNES ya kuliah itu untuk ya lulus kuliah sesuai dengan disiplin ilmunya ya UKM ya entah itu Mahapala ataupun UKM yang lain itu bukan nomor 2 tapi sebagai opsi lain, misalkan prospek di disiplin ilmunya mungkin yang dari jurusan pendidikan bahasa Inggris, prospek ke depan jadi guru ya itu karena memang disiplin ilmunya. Tapi kalau misalkan tidak berada di jalur disiplin ilmunya atau tidak belajar tidak di jalurnya sendiri, itu bisa ada beberapa opsi yang bisa ditawarkan sih, beberapa opsi yang bisa diambil dari ilmu yang didapat di Mahapala. Misalkan banyak juga dari teman-teman alumni Mahapala terutama itu jadi bukan porter ya mountain guide, jadi pemandu gunung, terus kemudian nemenin teman-teman yang belum pernah naik gunung gitu ya Mas. Iya, ataupun kita buka jasa open trip seperti itu ya. Jadi nggak terlalu baku harus A, B harus B, tidak seperti itu. Jadi fleksibel ya gitu ya. Karena setelah lulus kehidupannya udah beda ya. Kalau saya sharing sama teman-teman yang udah lulus, ternyata kehidupan selama masih mahasiswa nih, masih mahasiswa sama udah lulus tuh dari segi pemikiran udah beda, terus dari feel ya, mungkin dari feel udah beda dan masalahnya sudah beda ya mungkin. Mungkin kalau dari teman-teman yang rem mungkin karena kebanyakan dari FBS bahasa ya untuk improve public speaking, mungkin dia agak sinkron berjalannya. Jadi ada yang tadi di penyiar, terus di televisi, itu masih satu. Kalau menurutku ya masih satu disiplin ilmu. Cuma kalau di Mahapala kita beri dua opsi. Kita beri dua opsi. Ya mungkin karena banyak juga yang alumni dia yang kuliah di jurusan A, ternyata pas udah lulus kerjanya nggak sesuai dengan disiplin. Iya, benar-benar. Lah itu ya apa yang didapat untuk survive di itu sesuai dengan disiplin ilmu ya kita dapat di UKM. Nah, ya itu entah itu manajemen ya gimana caranya ya. Kalau di Mahapala namanya bukti caranya. Iya. Gimana pun caranya kalau kita pengen A, kita harus dapat. Kita harus dapat A. Gimana pun caranya gitu ya. Gimana pun caranya. Ya. Itu yang kita tanamkan. Oke, berarti banyak banget nih. Bahwasanya prospek kedepannya sangat bagus banget buat teman-teman nantinya berkelanjutan, untuk teman-teman nanti untuk mengemban semua yang ada di kehidupan nyata nantinya. Terus nih Mas, teman-teman kita mau ada nih satu sesi di mana ini adalah sesi satu kata beribu makna nih Mas. Jadi nanti aku bilang satu kata, teman-teman ini nanti bisa nyebutin satu kata yang mengartikan kata itu. Contoh, nanti kalau aku nyebutin Arif gitu, ganteng gitu. Amin. Tapi nanti harus dijelasin Mas. Contoh kalau nanti nyebutin UKM, sayang gitu. Sayang itu sayang gimana sih gitu. Ya Mas. Nanti kita ada dua kata nih Mas, yang pastinya akan bisa trigger teman-teman untuk ikut kegiatan Unesfer, untuk ikut UKM gitu Mas. Yang pertama nih Mas, satu kata untuk UKM. Apa dulu? Siapa dulu? Kalau dari kacamataku sih UKM itu ilmu ya, ilmu. Kenapa Mas ilmu? Ilmu ya selain kita dapat ilmu di kuliah ya sesuai dengan apa yang kita dapat di kelas, sesuai dengan perkuliahan, ilmu lain yang kita dapat di UKM ya yang tak sebutkan di awal, kita ada ilmu mungkin yang digali masalah leadership, terus manajemen, entah itu di manajemen waktu, tapi yang paling penting di UKM itu manajemen uang ya nggak? Manajemen uang yang gimana cara nggak punya uang tapi pengen kegiatan. Jadi seperti itu, ataupun masalah birokrasi, pengetahuan tentang birokrasi, administrasi, ya itu ilmu-ilmu yang mungkin nggak didapat sama teman-teman yang lain di perkuliahan. Iya, benar. Mungkin kayak teman-teman olahraga nih, teman-teman olahraga kan disiplin ilmunya dia ya volley, ya sepak bola, apalagi yang di kepelatihan ya ada pelatihan, ya ada kalau yang di FIK lagi ada gizi dan lain sebagainya. Tapi kita bisa explore ilmu selain itu. Soft skill tadi yang disebutkan sama Mas Tomen tadi ya, soft skill itu yang kita dapat di UKM. Ilmu soft skill itu yang kita dapat. Berarti ilmu ya Mas. Yeah. Soalnya Mas Tomen nih UKM apa Mas? Kalau aku lebih ke wadah sih, soalnya Wadah. kalau di UKM sendiri kita tuh cuma sebagai wadah gitu loh. Nanti terkait
misalkan nanti teman-teman dari mahasiswa baru gitu masuk gitu kan prospeknya banyak ya, ada yang mungkin pengen belajar fotografi masuk Klik, ada yang pengen lebih religius masuk mungkin UKKI atau UK3 gitu kan. Religius. Iya kan, terus mungkin ada Riptek, banyak lah UKM di UNES itu ada 60 lebih gitu kan. Nah itu kita tuh cuma sebagai wadah buat teman-teman bisa mengembangkan diri. Nanti terkait kalian mau dapat apa itu tergantung sama kalian gitu. Mau nggak cari Iya. gitu ya. Percuma ikut cuman kayak diem sama doang, yang nggak cari itu ngapa-ngapain, beda ya. gitu. Kalau kamu punya kemauan tuh harus berusaha gitu untuk mencapai kemauan itu. Oke, selanjutnya nih kata terakhir Unesfair dari Mas Tomen dulu. Asik. Asik. Pasti Mas Tomen dulu Unesfairnya offline ya? Iya dong. Kalau online tidak asik kayaknya. Asik Kurang, tapi ini asik. kita cari yang lebih asik Iya. gitu ya. Karena ini kan baru panitianya, jadi asik. Sebenarnya aku wanita lama sih. Gimana sih Mas Tomen? Asik, kenapa asik Unesfair nih? Iya, soalnya dulu waktu offline itu kita jadi satu kan ya. Kita bikin stand-stand gitu. Ini mungkin jadi mupeng ya mahasiswa baru ya, takdirin ya. Itu kita kumpul terus mahasiswa baru tuh lewat satu-satu gitu kan. Kita Sini deh, iya, manggil-manggil, gitu. ayo deh mampir-mampir. Ya gitu. dicap dulu kartunya, dicap dulu. Kayak sales gitu ya. Iya. Kayak SPG, SPB Iya. gitu Mas. Terus juga nanti banyak hiburan-hiburan, nanti dari UKM ada yang menampilkan sesuatu gitu kan. Asik. Bener banget. Terus nih, dari Mas Fadli, Unesfair Mas. Keren sih. Keren. Ya, kenapa kok keren? Keren aja di masa pandemi dengan berbagai cara. Ya kita kalau begini ya Mas Tomen di 2018 ke belakang Iya. 2018 ke belakang 19 offline oh Mas. Oh iya 19 ke belakang itu ini ya masih offline dan Iya. vibe-nya kerasa banget, feel-nya kerasa luar banget. biasa. Jadi kayak tadi sebutin sama Mas Tomen, ada UKM kita bikin stand, dibuat semenarik mungkin. Dia Semenarik mungkin ada penampilan. ngeluar uang banyak, walaupun kayak nggak punya gitu. uang. Ya, jadi semacam itu. Jadi luar biasanya di masa pandemi ya kondisi pandemi teman-teman bisa improve dengan berbagai cara ya dengan berbagai pikiran karena pastinya di Unesfair nggak cuma satu atau dua orang yang bergerak tapi di sebuah organisasi ya kita sebutnya bukan organisasi kepanitiaan tapi kalau Unesfair kan acaranya sebenarnya acara forum UKM ya. Forum Bener UKM banget. ya. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu forum UKM itu apa ya, nanti itu forum UKM itu yang mewadahi UKM-UKM yang ada di UNES ya. Ya salah satu yang menjadi agenda tahunan dari forum UKM ya acara ini Unesfair. Ya, dan di kondisi pandemi yang nggak memungkinkan untuk tatap muka, ya kita alihkan ke daring ataupun online dengan dibungkus dengan sedemikian rupa sehingga kreativitasnya itu jalan. Kreativitas. Ya, itu salah satu yang didapat dari UKM itu mengeluarkan kreativitas. Iya. Wadah ya disebut sama Mas Tomen. Oke, berarti luar biasa banget ya Unesfair itu. UKM juga sangat luar biasa juga. Sedikit spoiler nih buat teman-teman semuanya untuk Unesfair tahun ini Mas, kita ada sedikit perkembangan atau upgrading mengenai susunan acara atau runtutan acara yang ada di Unesfair. Mulai dari bagaimana cara nanti kita perkenalan UKM. Kalau tahun kemarin kan online nih juga. Kalau perkenalan UKM kan kita cuma kayak kampus tour gitu, terus nanti video gitu. Tapi kalau tahun ini beda Mas. Jadi nanti kita seakan-akan pokoknya luar biasa lah ini ya. Nantiin aja lah nanti di Unesfair ya. Bikin bingung. Iya. Terus sama juga nanti banyak banget kegiatan dan ilmu yang didapat dan pokoknya luar biasa banget gitu. Terus Unesfair yang keren, contohnya maskotnya aja Mas ini. Keren kok kayak aku. Gitu. Itu filosofinya apa? Banyak banget karena kan singa ya Mas, Iya. kuat gitu, raja hutan gitu ya. Iya. Kita harapkan untuk mahasiswa baru itu juga bisa jadi seorang yang luar biasa nomor satu gitu, the winner kan, as a break generation gitu. Oke Mas, mungkin untuk sesi ini masih banyak yang akan kita bahas untuk selanjutnya. Nanti teman-teman kalau kepo-kepo bisa lewat sosial medianya Mahapala, REM FM atau FUKM juga. Kita ingetin juga nih teman-teman, jangan lewatkan juga kegiatan Unesfair 2021 ini. Dan sebelum kita tutup, kita minta nih sedikit keynote speaker atau bukan keynote speaker sih ya, kayak kata-kata iya closing statement, maksud kata-kata terakhir mau apa gitu. Closing statement buat teman-teman yang ada di rumah nih Mas, sebelum kita tutup podcast kali ini dari Mas Fadli dulu closing statement, singkat padat jelas dan mengena gitu. Tetap semangat ya, dinikmati kuliah daringnya, dinikmati tugas online-nya, tapi jangan lupa untuk belajar dari sisi manapun, dari segi manapun, dan lewat apapun. Iya, kalau dari Mas Tomen? Oke, kalau dari aku cuma ngingetin aja jangan lupa ikut rangkaian dari Unesfair dan nanti biar tahu gitu KM tuh ada apa aja sih, terus kamu juga tahu mau masuk ke mana gitu. Dan juga jaga kesehatan selalu.
gitu. Oke, baik. Mungkin itu aja teman-teman untuk podcast kita sesi kali ini bersama UKM-UKM yang ada di Unesfer. Dan saya sampaikan jangan lupa ikut Unesfer, rangkaian acara Unesfer. Dan sampai jumpa di Unesfer 2021. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.